Jumpa bersama YouTube channel GPD Philadelphia Karangkemiring. Haleluya. Haleluya. Tiada nama lain selain nama Yesus, nama yang berkuasa di langit di bumi, nama yang memberi kedamaian bagi yang percaya padanya. Tiada nama lain selain nama Yesus, nama yang berkuasa di langit di bumi, nama yang memberi kedamaian bagi yang percaya padanya. Tiada nama lain selain nama Tuhan Yesus Kristus terkemuka di bumi, terkemuka di surga, yang namanya dapat menyelamatkan dan pasti menjadi juru selamat bagi kami. Oleh karena kami percaya akan kasih Tuhan, anugerah Tuhan, dengan Yesus mati tersalib bagi kami, menebus kami. Terpujilah Tuhan. Perdengarkan firman-Mu Tuhan. Kesempatan hari-hari ini menjadi kesempatan yang baik bagi semua jemaat-Mu, keluarga kami, hamba-hamba Tuhan, pemirsa, mendengar firman Tuhan. Di dalam nama Yesus kami siap menerima firman-Mu. Haleluya. Amin. Matius pasal 19 ayat 27 sampai dengan 30. Demikian judul perikopnya, upah mengikut Yesus. Lalu Petrus menjawab dan berkata kepada Yesus, kami ini telah meninggalkan segala sesuatu dan mengikut Engkau. Jadi, apakah yang akan kami peroleh? Kata Yesus kepada mereka, aku berkata kepadamu, sesungguhnya pada waktu penciptaan kembali, apabila anak manusia bersemayam di tahta kemuliaannya, kamu yang telah mengikut aku akan duduk juga di atas 12 tahta untuk menghakimi ke-12 suku Israel. Dan setiap orang yang karena namaku meninggalkan rumahnya, saudaranya laki-laki atau saudaranya perempuan, bapak atau ibunya, anak-anak atau ladangnya, akan menerima kembali 100 kali lipat dan akan memperoleh hidup yang kekal. Ayat yang terakhir 30, sendiri paragrafnya satu ayat ini. Tetapi banyak orang yang terdahulu akan menjadi yang terakhir, dan yang terakhir akan menjadi yang terdahulu. Mutualisme simbiosis. Haleluya, saling menguntungkan. Oh, ini yang sering kita dengar di dunia ini. Mutualisme simbiosis, saling menguntungkan antara pihak yang satu dengan yang lain. Nah, nampaknya konsep ini dipakai oleh Petrus, yaitu di ayat 27 bagian B. Kami ini telah meninggalkan segala sesuatu dan mengikut Engkau loh Yesus. Jadi apakah yang akan kami peroleh? Ini yang saya katakan mutualisme simbiosis, saling membutuhkan. Pernyataan Petrus ini muncul di ayat 27 ini karena ada kalimat di atas
tentang orang muda yang kaya. Haleluya. Jadi lebih mudah unta masuk ke lubang jarum daripada orang kaya. Petrus berpikir, jalaku, perahuku, jadi sumber penghasilanku, kekayaanku aku udah korbankan. Begitu ya. Lalu apakah itu tidak berarti? Kira-kira begitu pikirannya Petrus ini. Berkaitan dengan orang muda yang kaya, juallah hartamu kalau engkau mau sempurna, ikutlah aku. Sedihlah orang muda kaya ini, lalu meninggalkan Yesus. Nah, Petrus langsung di dalam pikirannya mutualisme simbiosis. Jadi take and give, kalau orang bilang begitu, saling menguntungkan, saling memberi. Haleluya. Lalu Petrus berkata, kalau begitu, apakah untungnya? Apakah yang akan kami peroleh? Begitu toh? Saudara jangan takut. Ketika engkau melayani Tuhan, nggak usah berpikir tentang apa yang engkau makan, minum, pakai. Itu sudah Tuhan sediakan. Paulus bilang begini. Ya, Paulus bilang begini. Seorang pembajak tidak perlu menoleh ke belakang. Artinya, bajak saja, lakukan saja pelayanan. Nggak perlu kita melihat kebutuhan-kebutuhan kita. Tuhan sudah sediakan. Dalam artian tanda petik ya, tidak perlu. Karena maksudnya begini, jangan sampai otak kita, pikiran kita ini diganggu oleh kebutuhan kita lebih daripada seharusnya kita berpikir pekerjaan Tuhan. Yaitu, sehingga tidak heran banyak orang sudah sekolah teologi, tapi dia numpuk di kota, berjubel-jubel di kota, nggak tahu mau bikin apa di kota, karena dia takut kebutuhan hidupnya. Padahal di daerah masih banyak jiwa-jiwa yang perlu diinjili. Jadi ngumpul-ngumpul baik di kota, panggilannya tidak di kota. Nah, ini yang saya katakan, kalau kita tidak perlu dipusingkan dengan perkara-perkara jasmani, kebutuhan perut Tuhan sudah sediakan, lakukan saja. Haleluya. Jadi konsepnya si Petrus ini, dia bertanya, upah mengikut Tuhan, apa upah kami? Lalu Yesus jawab begini, aku berkata kepadamu, sesungguhnya pada waktu penciptaan kembali, berarti dunia ini akan dirubah Tuhan kembali, begitu ya. Apabila anak manusia bersemayam di takhta kemuliaannya, perhatikan. Jadi tatanan dunia ini akan diubah. Jadi tidak benar bahwa di dunia inilah surga Firdaus itu, seperti banyak ajaran orang-orang yang nyeleneh dari kekristenan. Ya, saya ingatkan. Jadi bukan di dunia ini Firdaus itu, tapi Tuhan akan berubah. Haleluya. Ciptakan kembali, yaitu kerajaannya. Dan disitulah upah orang-orang termasuk Petrus akan menjadi, dikatakan, bersemayam di takhta kemuliaannya. Kamu akan telah aku, yang telah mengikut aku, akan duduk juga di atas 12 takhta itu. Haleluya. Jadi pastikan saudara salah satunya. Haleluya. Itu upahmu. Jadi kita sudah punya tempat di sana, disediakan Tuhan. Ketika engkau melayani, layani saja Tuhan. Jangan perhatikan persoalanmu, kesulitanmu. Jangan fokus ke sana. Fokuslah kepada pekerjaan Tuhan yang engkau lakukan. Apakah aku sudah melakukannya dengan benar? Apakah aku sudah melakukannya sesuai dengan apa yang Tuhan perintahkan? Apakah saya sudah melakukannya dengan standar firman Tuhan? Haleluya. Saudaraku, Yesus adalah satu-satunya. Atau jangan-jangan kita berpikir lain, Yesus salah satu juru selamat. Itu nyeleneh, saudara. Yesus adalah satu-satunya juru selamat. Pastikan dalam ajaran. Haleluya. Jangan sampai kita di ayat 30, yang terdahulu menjadi terkemudian, yang terkemudian menjadi terdahulu. Jangan ya. Saya doakan kerinduan kita bersama, kita menjadi terdahulu dan terus di depan. Seperti haleluya, semakin di depan, kata iklan begitu ya. Kita semakin di depan, anak-anak Tuhan, pelayan Tuhan, hamba-hamba Tuhan, semakin di depan. Semakin di depan, berdoa setiap pagi, setiap saat, semakin di depan. Enggak menyurutkan
dengan kondisi COVID ini, melayani dengan adanya PPKM, dengan adanya haleluya, jemaat takut beribadah karena pandemi. Semakin di depan kita melayani, kreatif melayani. Haleluya. Kita bukan melayani jemaat, kita melayani Tuhan. Kalau jemaat datang ke gereja, dia diberkati, dia mendapat kerajaan surga. Kalau dia tidak dapat, dia yang rugi. Kalau dia tidak datang ke gereja, dia yang rugi, dia sendiri yang rugi. Saya mau ingatkan jemaatnya bahwa ketika engkau tidak beribadah, engkau rugi. Saya ingatkan, ketika engkau tidak beribadah, engkau rugi. Rugi besar. Rugi dua, rugi dalam hal kerajaan surga, rugi dalam hal finansial. Haleluya. Jangan anggap karena gajimu lalu engkau mendapatkan finansial. Terlalu mudah Tuhan jatuhkan itu kalau Tuhan kehendaki. Haleluya. Tuhan memberkati. Tiada nama lain selain nama Yesus, nama yang berkuasa di langit, di bumi, nama yang memberi kedamaian bagi yang percaya padanya. Mulialah namamu, agunglah namamu, Yesus Tuhan dan Allahku. Mulialah namamu, agunglah namamu, Yesus Tuhan dan Allahku. Terima kasih buat firman-Mu. Terima kasih buat firman-Mu. Dan terima kasih buat firman-Mu mengingatkan, mereview kami kembali untuk datang melayani Tuhan dengan tujuan hanya melayani Tuhan. Masalah upah kami, Tuhan yang memperhitungkan semua. Kesembuhan kami, kesembuhan fisik, kesembuhan ekonomi, kesembuhan jiwa adalah tanggung jawabnya Tuhan. Maka kami berkata, disembuhkan oleh Tuhan fisik kami, ekonomi kami, jiwa kami. Dan hamba-Mu Engkau daulat untuk menyatakan kuasa kesembuhan-Mu atas Ibu Yusmiati di Solo Tigo. Di dalam nama Yesus, Engkau sembuh Ibu. Engkau sembuh Ibu. Engkau sembuh Ibu dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan. Kami mengucap syukur. Jemaat-Mu, keluarga kami, hamba-hamba-Mu, pemirsa, semua melayani Tuhan tanpa memikirkan perkara-perkara duniawi. Di dalam nama Yesus, kebutuhan kami Tuhan sudah bertanggung jawab. Terpuji Tuhan. Dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin.